DPPTSP dan tugasnya seperti apa nih Pak? Tugasnya kalau dulu kan dia fokus perizinan. Sekarang karena dia sudah di DPPTSP itu dia ikut penanaman modal, termasuklah investasi tadi kan. Yang bakal kita bahas nanti. Iya. Apakah misalnya lalu lintasnya di situ lancar? Atau perlukah marka jalan atau apa? Atau parkirnya susah, atau gitu ya, Pak? parkirnya susah. Itu harus disampaikan sebenarnya. Jadi ketika terjadi itu, OPD mana yang berhubungan dengan itu, kita undang, kita diskusikan, kita rapatkan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini punya apa sehingga investasi itu jalan gitu. Jadi nggak kita biarkan mereka berpikir sendiri gitu. Nah itu model-model yang kita lakukan. Dan alhamdulillah. Untuk yang seperti itu langsung kita lakukan 2020 ada 10 kali kita lakukan. Kemudian juga pendidikan, nah ini juga bisa kita untuk investasi kita ke depan. Kemudian ada lagi sekarang berkembang itu adalah ekonomi kreatif. Ya, jadi ekonomi kreatif ini kalau kita lihat di timing ini sampai sekarang belum bergerak lah. Mungkin ada hanya satu-satu, tapi ini kita berharap sebenarnya difasilitasi oleh banyak pihak. Oke, bukan hanya pemerintah kota, tapi juga para pelaku usaha yang sudah besar. Dia mau melatih para pemula, pelaku usaha pemuda untuk seperti misalnya tamatan-tamatan SMK itu bisa dilatih lagi oleh para pelaku usaha yang sudah mungkin punya nama lah, yang kan punya modal. Jadi mereka harus bisa membantu itu gitu. Karena tidak bisa sendiri-sendiri, saya bilang tadi harus semua bergerak ini untuk menggerakkan investasi ke tebing ini ya. Untuk kalau investasi yang kita lihat pada di tebing ini pada periode ketiga ya, kita masih hanya mendapat data itu yang banyak kan masih jalan tol itu kan gitu ya. Ya. Tapi itu kan hanya untungnya ke kita mungkin sedikit banyaknya ya, dari karena sampai sekarang investasi tol itu ada sekitar triliunan ya, 5. Tapi benar Kajung ya, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya, bisa dimanfaatkan. Kemudian di kota lapangan ya, itu bisa kita dikembangkan. Nah, jadi untuk mendorong bagaimana investasi itu berjalan dengan baik. Nah untuk yang iPro kemarin itu kita nih Pak, artinya kita akan menuju ke yang lebih baik lagi. Dari sudut pandang DPPTSP sendiri, apakah yang masih ada yang kurang nih untuk para pelaku usaha kita ini? Zaman ini atau dunia kita ini sekarang sudah digitalisasi. Betul. Ya. Tapi pemerintah kota sebenarnya sudah mengantisipasi itu dengan menjadikan kota tebing tinggi menjadi smart city. Nah, itu smart city sekarang sedang disiapkan macam mana smart city itu kan gitu ya. Dari Pak Umar dulu ini sudah ada, sekarang dikuatkan lagi oleh Pak PJ ya. Nah, smart city. Artinya apa? Kita sekarang harus fokus digitalisasi. Nah, mau nggak mau harus. Mau. Misalnya gini, saya mau beli sate lah misalnya, mau beli sate. Saya kepingin nengok sate, di mana sih sate ini yang bagus? Saya dari rumah lah ini. Kan bisa saya lihat dari, ini sate, ada sate apa ini? Di sana tempatnya. Itu kan bisa saya langsung hubungi. Betul. Bisa. Itu hal seperti lebih memudahkan sebenarnya. Memudahkan. Jadi ketika kita pesan bisa langsung online. Ya mungkin 30 menit, 20 menit udah sampai di rumah. Daripada kita harus keluar lagi ke sana kemari kan gitu. Itu contoh yang sangat kecil sekali sebenarnya untuk smart city itu gitu. Dan sejauh ini Pak, sudah banyak kan memang pelaku usaha kita yang memang menggunakan teknologi sebagai bentuk untuk membantu usahanya, atau masih ada penolakan dan ya karena kan dengan alasan bahwa nggak ngerti Pak apa segala macam gitu. Nah untuk hal yang kayak gini seperti apa untuk DPPTSP sendiri edukasi pengusahanya nih Pak? Oh iya. Jadi kalau kita di kebetulan ini kita di DPPTSP itu tentang perizinan yang langsung kita lihat berhadapan dengan masyarakat ketika mengurus izin. Iya betul. Nah ketika dia mengurus izin, sekarang harusnya kan dia tak perlu sebenarnya dia berhadapan dengan kita. Dia sudah online ya. Tetapi mereka itu masih mau menggunakan pihak ketiganya. Nah, karena mungkin keterbatasan kemampuan tadi. Atau tidak mau repot, kira-kira gitu lah dia, tidak mau repot. Nah, maka kita coba menggunakan ada namanya layanan mandiri. Seharusnya tidak perlu, kalau dia mempermudah.
Tetapi kenapa kita buat tadi layanan mandiri tadi? Untuk mempermudah juga. Nah, tapi sambil dia kita buat layanan mandiri juga di situ kita bimbing, kita ajari, nah, sehingga mereka suatu saat lagi tidak lagi menggunakan pihak-pihak yang ketiga.